Jika Anda mendapat sunnah Rasul, baik itu perintah ataupun larangan, maka jangan terlalu banyak gunakan otak Anda. Gunakanlah firman Allah yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minin. Innama adatul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan. Perkataan, sikap orang beriman hanyalah apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na ya Allah wa ta'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada, wabil khusus manhat salab. Ya, manhat salab bagi manusia-manusia yang diberi hidayah dan rahmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan mudah mereka bisa membedakan mana yang disebut ulama poros Nabi yang mengajak umat Islam ke sorga, dan yang mana disebut ulama su, ulama jahat, penyeru-penyeru yang berdiri di pintu neraka jahanam. Dakwah para ulama poros Nabi menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis sahih Rasulullah. Sedangkan dakwah para ulama su, ulama jahat, melantunkan syair-syair dan dendang riang. Ya, perbedaannya, ulama poros Nabi bagaikan siang yang terang menderang. Ulama poros Nabi menyampaikan risalah menghadapi berbagai ujian dan hinaan. Sebaliknya, ulama-ulama su, ulama-ulama jahat, mengajak para jamaah untuk berada dalam kegelapan yang pekat. Sungguh betapa sangat mengerikan bagi orang-orang yang mencela, menista, menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Mereka yang menista sunnah Rasul diancam oleh Allah, sebagaimana kisah Lahab yang dimasukkan ke dalam api neraka yang menggelegak-gelegak. Maka sebaiknya bagi yang belum tahu dan belum paham, lebih baik diam berpikir dan merenung daripada menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah inti dari akidah, keyakinan yang berkaitan dengan hati yang pantang putus selama hayat masih dikandung badan, selama nafas masih bisa dilakukan, maka tidak boleh putus akidah ini. Tema yang kita angkat yaitu berkaitan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu-satunya manusia, satu-satunya zat yang ada di atas permukaan bumi ini dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang kecintaannya wajib untuk mendahului segala macam yang dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman artinya
tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki iman yang sempurna, yang wajib ini, maka dia yastahiqul uqubati finnar. Dia berhak untuk mendapatkan siksa di neraka. Dan maksud faedah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa disebutkan orang tua dan anak? Tetapi tetap kecintaan seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua dan anak-anak. Karena di dunia ini bagi setiap insan manusia tidak ada makhluk yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya dan anak-anaknya. Akan tetapi meskipun demikian, kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdillah salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaih, harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan dia terhadap makhluk-makhluk yang dia sangat cintai. Lebih dibandingkan kecintaan dia kepada orang tua, lebih dibandingkan kecintaan dia kepada anak-anaknya dan seluruh manusia. Kajian kali ini diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai beliau dan berharap nantinya berkumpul dengan beliau Muhammad ibnu Abdillah salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaih di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini hanya akan masuk kepada orang-orang yang sangat mengagungkan sosok manusia yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat permasalahan kenapa terjadi. Ada orang menghina solawat, ibadah solawat dengan solawat dangdutan, solawat musik, solawat dengan goyangan erotis ala-ala wanita-wanita pelacur, ala-ala wanita-wanita pelacur di klub-klub malam. Apa permasalahan ini sampai begitu terjadi? Kenapa sampai menghina sunnah jenggot, menghina sunnah merapatkan kaki, menghina akidah, menghina malaikat mungkar dan nakir? Apa permasalahannya? Salah satu sebabnya adalah sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwasanya waliqtida bisalihi salafil ummah, tidak mengikuti para salaf umat ini. Para pencela sunnah tidak menunggu di akhirat, di dunia disegerakan siksanya. Ya, disegerakan siksanya. Para pencela sunnah disegerakan siksanya. Dan ini adalah implementasi dari berbagai macam firman Allah. Di antaranya, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencela engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang terputus. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukanmu. Tidak akan pernah di dunia, dijamin tidak akan pernah ada di dunia yang namanya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhinakan. Tidak akan pernah ada. Siapapun yang mencela, siapapun yang menghina, tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin wa rafa'na laka dzikra. Kami telah, di situ fi'il madhi, kata kerja yang lampau yang menunjukkan akan kepastian selalu diangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti siapa saja dari mulai semenjak Rasulullah
sampai detik ini yang menghina beliau pasti celaka dunia akhirat. Abu Lahab, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, hidungnya masih bisa bernafas, tapi turun ayat min fauqi sab'i samawat, turun ayat dari 7 petala langit yang menyebutkan Abu Lahab akan dibakar di api neraka. Dan ini mukjizatul Quran. Kalau seandainya Abu Lahab ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW, mudah, dia beriman, selesai. Paham maksud saya? Dia beriman, maka batallah surat Al-Masad tersebut. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Akan dibakar Abu Lahab dengan api neraka yang bergejolak. Kalau Abu Lahab ingin untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghinakan Al-Quran, maka dia mengatakan, ya saya beriman. Anti Quran yang engkau bawa tidak benar. Tapi lihat, Allah menakdirkan pencela Rasul. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada yang mencela di zaman Nabi Muhammad SAW kecuali orang munafik dan orang-orang kafir musyrik. Lihat, tidak ada dalam sejarah yang mencela kecuali orang-orang kafir musyrik. Abu Lahab, maka siapa saja di abad ini, sekarang ini yang mencela Rasul SAW, maka dia adalah mencontoh orang munafik khullas dan kafir Quraisy. Ketika dia mengatakan, Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tabban lak lihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad SAW. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, turun ayat yang Allah langsung membalasnya tanpa diminta oleh Rasul SAW. Begitulah selalu yang mencela sunnah akan dibalas oleh Allah langsung di dunia sebelum akhirat. Jika Anda mendapat sunnah Rasul, baik itu perintah ataupun larangan, maka jangan terlalu banyak gunakan otak Anda. Gunakanlah firman Allah yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minin, innama adatul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan. Perkataan, sikap orang beriman hanyalah apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na ya Allah wa ta'na. Kita mendengar, patuh, dan kita taat. Maka Anda akan selamat. Ini jalan keselamatan. Inilah dakwah, ceramah ulama bos Nabi, menyampaikan dalil-dalil dan hujah, Quran-Quran dan hadis selalu diucapkannya, bukan berdasarkan hawa nafsu, apalagi pendapat akal pikiran, dan bukan juga mendongeng-dongeng, berhalusinasi seperti para sufi-sufi, orang-orang tarekat, orang tasawuf yang berbicara dusta seperti Dajjal. Ulama poros Nabi menceritakan Islam berdasarkan data, fakta, akurat, valid, A1, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tidak seperti orang ini nih, orang ini nih. Inilah ciri-ciri ulama syuk. Ulama syuk, ulama jahat, tukang dusta, membohongi. Katanya dia bertemu dengan Rasulullah di Madinah, bertemu dengan Rasulullah di Makkah. Rasulullah berdialog katanya kepada dia. Ini bohong, bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah telah wafat kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala lebih kurang 1432 tahun yang silam. Di masa sekarang ini
Dia bertemu katanya dengan Rasulullah di Madinah. Kemudian dia pergi ke Mekah, bertemu juga dengan Rasulullah. Ini nyata-nyata dusta. Orang-orang ini bohong. Walaupun dia keturunan dari sono, no. Orang-orang seperti ini banyak ini, oknum-oknum ini, oknum-oknum. Ada lagi yang mengatakan, aku keturunan Rasulullah, darah Rasulullah mengalir di tubuhku. Tapi model dakwahnya seperti ini, bohong dusta. Ayo kita dengarkan. Saya noleh, bisnya nggak ada. Noleh lagi, dia juga hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Kepingin juga ketemu, tapi nggak pernah ketemu. Yang diketemukan sesudah beliau doa itu, selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Selalu berjumpa Nabi Pergi ke Muhammad. Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti manusia bicara tanpa ilmu pengetahuan. Kalau dia ngerti Quran, kalau dia paham banyak hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mungkin dia berani berdusta atas nama Nabi. Tak mungkin dia berbohong menjual-jual nama Nabi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apabila ada orang mengatakan sesuatu atas namaku, padahal itu bukan dariku, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Ini orang ini. Katanya dia ketemu Nabi di Madinah dan ketemu Nabi lagi di Mekah. Padahal itu tidak ada. Katanya Rasulullah berkata kepadanya, dia harus kembali ke Indonesia karena di Indonesia dapat berkah. Berarti kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bersabda. Perkataan Rasul bersabda. Berarti orang ini termasuk salah satu sahabat. Rasulullah bersabda kepadanya. Bohong. Dusta yang nyata. Inilah Dajjal. Fatimah putri Rasulullah yang mulia. Kurang apa sayangnya Fatimah kepada ayahandanya Rasulullah? Dan kurang apa sayangnya Rasulullah kepada putrinya Fatimah? Tapi sampai hari ini tak ada riwayat yang sahih bahwa Fatimah pernah berdialog atau bertemu dengan ayahandanya Rasulullah. Begitu juga para sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang mulia. Mereka tak pernah bercerita atau berkata-kata bahwa para sahabat pernah bertemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nggak pernah itu terjadi. Tapi sekarang ini, setelah lebih kurang 1432 tahun yang silam Rasulullah wafat, ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah di Madinah dan di Mekah. Jelaskan ini bohong. Jelaskan ini dusta. Inilah yang disebut ulama syuh oleh Rasulullah. Ulama syuh adalah ulama jahat. Jahat itu adalah berbohong, berdusta, mengada-ada. Astaghfirullah. Saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada, dan kalian tergiur dan terlena mudah percaya dengan penampilan orang-orang keturunan. Mulianya manusia bukan karena keturunan. Mulianya manusia karena dia paling bertakwa di antara yang lain, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.